Look, you're telling me I should get to know Jesus. You don't even know what his name is. I know Jesus. What's his name? I go to Jesus. What's his name? Jesus. You think his mother named him Jesus? Yes, of course, she has to. No, Before- Jesus is Greek. No. There's no J. In Aramaic, his name's not Jesus. Listen, the angel came and said to Mary, you will have a child named, and you must call him Jesus. That is not true because Jesus is not even an Aramaic word. What? Jesus is not Aramaic, it's Jesus is the Yeshua. name. You don't even know Jesus' name. Go Wait. look it up. Look it up. Have a good one. Okay, when Mary had a child, what was the child Yeshua. name? Yeshua. Yeshua. Do you believe the Bible is the Word of God? Okay. Do you believe there are any contradictions or mistakes in the Bible? I believe the whole Bible. Isaiah was 42 years old when he became king, and he reigned 1 year in Jerusalem. How old was he? 42. Now, just to make sure that you don't think this is a different one, I'm going to make you read the whole thing. His mother's name was Athaliah, Okay. the granddaughter of who? Omra. Omri. This is in 2nd Chronicles, right? Now, we go to 2nd Kings. Isaiah was 22 years old when he became king, and he reigned 1 year in Jerusalem, same 1 year. What's his mother's name? Actually, yeah. The granddaughter of who? Omra. That's the same, yeah? That's the same. So how can he be 22 and 42? Okay, they made mistakes. Okay, so now there are mistakes in the Okay, Bible. everybody make mistakes. Not God. And Not God. Nah sekarang saya akan ajak saudara untuk membahas apa yang tadi ditanyakan oleh orang Muslim tadi kepada orang Kristen. Ya. Nah sekarang coba bagaimana untuk menerangkan hal ini. Ini saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 8 atau Melechim Bet atau 2 Raja-Raja dan Difre Hayamim Bet atau 2 Tawarikh pasal 2 ayat 22. Saya berharap saudara bisa ngerti hal ini. Inilah jawaban dari orang Islam tadi yang tanya ke orang Kristen yang nggak bisa jawab. Sehingga dia bilang, oh itu ada sebuah kesalahan katanya. Ya masa kitab suci salah, saudara? Oke, kita baca yang raja-raja dulu ya. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia mulai memerintah. Dan dia memerintah selama setahun di Yerusalem dan ibunya bernama Atalia, putri Omri Raja Israel. Kemudian di Tawarikh dikatakan Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya dialah Atalia, anak perempuan Omri. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah Ahazia di Raja-Raja dengan Ahazia di Tawarikh sama atau beda? Sama atau beda? Saya mau tanya, ini ada 2 suara deh. Siapa yang mengatakan sama angkat tangan? Oh yang tinggi, jangan ini. Harus mantap. Siapa yang sama angkat tangan? Siapa yang beda angkat tangan? Nah sekarang coba lihat nih. Ibunya bernama Atalia, putrinya Omri. Nah di sini ibunya namanya Atalia, anaknya Omri. Kalau gitu sama atau beda? Sama, saudara. Cuman sekarang yang jadi masalah di sana dikatakan umur 22 tahun waktu jadi raja. Tapi di sini umurnya 42 tahun. Nah kalau ini dipertanyakan, orang kalau nggak mempelajari bingung. Oh iya ya, wah berarti kitab suci saya salah. Udahlah pindah saja yuk, pindah agama lain. Karena kita nggak ngerti. Paham Bapak Ibu? Halo?
saya berharap kita sama-sama belajar mikir. Ya. Karena kalau kita nggak mikir, ya pokoknya repot kalau kayak gitu. Ya. Sekarang ayo kita lihat dalam teks Ibrani. Ya. Kita lihat di sana, ini di ayat 26 ya. Saudara lihat yang saya garisi. Esrim ustaim sana. Ya. Di sini dikatakan Esrim ustaim sana. Bahasa Inggrisnya apa? 22 years old. Ya, 22 tahun. Kemudian, nah ini. Yang apa ini? Yang tawarikh ya. Di sana dikatakan apa? Wah, ini kok tulisannya ya. Arba'im ustaim sana. Yaitu Arba'im ustaim sana. Itu dalam bahasa Inggris itu harusnya 42, tapi ini bahasa Inggrisnya salah. Dia tulis 22. Ya, jadi kata arba'im ustaim sana itu 42 tahun. Ya, sana itu tahun ya Bapak Ibu. Seperti kita lihat kata sana tova. Kemudian yang bawah ini esrim ustaim sana itu 22 tahun. Sekarang pertanyaan saya, saudara sampai di sini paham atau tidak? Ya, saya berharap saudara bisa ikutin. Lalu kenapa kok bisa terjadi perbedaan seperti ini? Jadi sekali lagi itu terjemahan bahasa Inggrisnya salah ya saudara. Ingat itu salah ini. Karena setelah saya teliti tertulis 22 years. Harusnya 42 years. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi saudara tangkap aja dulu. Nah, ternyata saudara-saudara kalau kita mau meneliti lebih dalam, maka kata ben atau dalam bahasa Ibrani ditulis 2 huruf, bet dan nun, ini bisa diterjemahkan bukan cuman artinya anak. No, tidak harus anak. Tapi bisa diterjemahkan keturunan atau generasi. Tapi juga bisa diterjemahkan dengan usia. Jadi Ahazia ketika menjadi raja, tapi saat itu juga usia dinasti Omri yang jahat ketika menjadi raja itu jumlahnya 42 tahun. Jadi yang dimaksud 42 tahun itu bukan umurnya Ahazia, tapi umur dari dinasti Omri yang jahat itu. Sampai di sini paham? Dan ketika dinasti Omri itu ternyata berumur 42 tahun, Ahazia itu umurnya 22 tahun. Sampai di sini paham? Jadi saudara nggak bingung ya kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah ini sekarang 2 Tawarikh 22 ayat 2. Umur dinasti Omri adalah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Dan setahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Terjemahan seperti inilah akan cocok dengan usia dinasti Omri sampai Ahazia menjadi raja. Sampai di sini dapat ditangkap enggak? Jadi kira-kira seperti ini saudara ya. Sekali lagi, 2 Tawarikh 22 ayat 2 itu adalah bicara tentang umur dinasti Omri saat Ahazia menjadi raja. Jadi bukan umurnya Ahazia. Ngerti enggak Bapak Ibu? Makanya ini ayat-ayat rujukannya. Ya, ayat-ayat rujukan. Omri itu 12 tahun lamanya memerintah, Ahab 22 tahun.
Yoram 8 tahun, Ahasia 1 tahun. Kalau dijumlah 42, tapi di sini saya tulis 43. Kenapa? Karena ditambah 1 tahun masa pemerintahan Ahasia. Kira-kira saudara bisa tangkap enggak hal ini? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita sama-sama pelajari, kita harus bisa menerangkan kepada orang yang minta pertanggungjawaban iman kepada kita. Saya untuk membahas ini, saya mencoba untuk melihat dari beberapa penerangan ya, tapi ternyata penerangannya meleset, saudara, kalau saya pelajari. Kenapa? Karena dalam penafsiran NIV, itu kitab suci bahasa Inggris ya, New International Version, itu dikatakan, kemungkinan ada kesalahan penyalinan saat menerjemahkan, karena usia bapaknya yaitu Raja Yoram 35 tahun, masa anaknya umur 42 tahun, tapi dalam teks bahasa Ibrani tidak seperti itu. Jelas-jelas tertulis 42 dan 22, seperti yang saya terangkan tadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang membingungkan, yang pertama saya akan coba untuk lihat referensinya secara umum seperti apa. Tapi kalau hanya penerangannya, oh ini salah penerjemahan, betulkah ini salah? Saya harus lihat aslinya. Tapi ternyata dalam teks bahasa Ibrani tertulis 42 dan 22. Berarti tidak bisa dikatakan itu salah penerjemahan. Ngerti enggak Bapak Ibu? Kalau begitu berarti ada sesuatu yang harus kita tangkap di dalamnya. Jadi sekali lagi, saat bicara masalah tahun, ini tidak merujuk pada umurnya Ahasia, tetapi umur atau usia dari dinasti Omri sampai pada masa Ahasia memerintah. Jadi paham ya Bapak Ibu? Ini nih anunya nih, rangkanya macam kayak gitu. Makanya sekarang yang perlu kita lihat adalah ini, mempertahankan iman. Jadi kalau begitu, saya ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, kenapa orang bisa dengan mudah meninggalkan Tuhan? Karena saat ditanya tidak bisa menjawab. Seharusnya kalau saudara ketemu dengan orang yang bertanya, ini tak kasih tahu nih caranya saudara. Saudara ditanya nih oleh orang luar, hei kitab sucimu ngomong begini, piye? Saudara tidak bisa jawab. Jangan saudara mengatakan, oh iya yo, kitab suci saya ternyata salah. Jangan bilang begitu. Tapi ngomong, oke, saya pelajari dulu. Saudara boleh tanya saya. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jangan kita ambil kesimpulan, saya kasih pernyataan nih, lihat, dengerin baik-baik. Kitab suci kita tidak ada kesalahan satupun. Itu yang harus kita pegang, saudara. Kalau sampai terjadi miss kayak begini, berarti yang miss itu otak kita, bukan kitab sucinya. Ini yang mesti saudara pahami dulu. Tapi kalau saudara nggak bisa memahami seperti ini, saudara, oh iya ya sudah selesai. Selesai sudah. Dan ternyata anehnya orang Kristen modelnya begitu semua. Saya ambil contoh waktu kita memanggil nama Yahweh saja. Belum dipelajari, wis ngomong sesat. Sesatnya di mana?
Belum apa-apa ujuk-ujuk langsung ngomong sesat. Pelajari dulu baru katakan sesat. Kan lucu, aneh saudara. Nama Bapak Yahweh ditolak tapi ngomong haleluya. Anda tahu tidak artinya haleluya? Nanti giliran sudah ketemu nama haleluya, pujilah Yahweh, sudah mengakui dalam hati, mau ngomong gengsi. Sehingga apa? Campur-campur.